Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Masri. Maaf Bu, boleh mengganggu waktu Ibu? Oke, boleh Bu Masri, silakan. Ada yang bisa saya bantu Bu? Nggih Bu, terima kasih. Begini Bu, berkaitan dengan tugas CGP, saya sudah menyelesaikan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Nah, pada tahap demonstrasi kontekstual, ada tugas untuk mewawancarai 2-3 orang kepala sekolah. Salah satu kepala sekolah itu di mana saya mengajar, berarti Ibu sebagai atasan langsung saya untuk bisa berbagi pengalaman selama menjadi kepala sekolah terkait dengan praktek-praktek pengambilan keputusan di sekolah. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Iya Bu, silakan. Mohon untuk semua jawaban nantinya untuk konsumsi penugasan jenengan saja, tidak untuk dipublikasikan ya. Siap, Bu, dan pasti menjadi rahasia dan konsumsi CGP saya. Baik, Bu, langsung saja Bu Alfi, sesuai dengan panduan di LMS, maka yang akan saya tanyakan kepada Bu Alfi, pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, sebagai seorang pemimpin, tentunya kita akan dihadapkan pada situasi yang kadang membuat kita berada pada posisi dilema etika Bu, di mana benar lawan benar atau bujukan moral seperti benar lawan salah, di mana dalam mengambil suatu keputusan dari situasi tersebut kadang-kadang kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Sering keputusan tersebut harus melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar, tetapi saling bertentangan satu dengan yang lain Bu. Ketika kita menghadapi suatu dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari bertentangan, seperti contohnya adalah cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, serta persatuan, toleransi, dan tanggung jawab, serta penghargaan akan hidup. Artinya itu bahwa tergantung dari bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat, tergantung kepada konteks masalahnya. Jika memang harus segera diatasi pada saat itu juga, maka kami langsung mengambil keputusan yang terbaik dan yang tercepat. Nggih, jadi tergantung dari bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat, namun tergantung konteks masalah. Jika segera harus diatasi saat itu juga, maka langsung diambil keputusan terbaik dan tercepat. Begitu, Ibu. Untuk selanjutnya, Bu Alfi, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka sebelum mengambil suatu keputusan itu saya harus terlebih dahulu menganalisis Bu, menganalisis kasus, kemudian identifikasi dilema etika yang sesuai, di mana itu semuanya adalah berdasarkan pada 4 paradigma dalam pengambilan keputusan.
Adapun paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika itu bisa dikategorikan seperti ini, Bu. Contoh adalah individu lawan masyarakat, bisa rasa adil lawan rasa kasihan, bisa kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka panjang lawan jangka pendek. Dengan terlebih dahulu saya dalam mengambil keputusan itu meminta masukan dari rekan-rekan wakil saya, bisa juga teman-teman guru, bahkan kadang-kadang kalau memang itu diperlukan, saya juga berkomunikasi minta masukan dari komite sekolah selaku mitra kita di sekolah. Baik Bu, setelah itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Setelah mengidentifikasi, kemudian menganalisis, dan menentukan masalah tersebut, maka saya harus menentukan paradigma mana yang ada pada permasalahan tersebut. Kemudian saya juga melanjutkan untuk menentukan prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang dimaksud contohnya adalah prinsip yang berbasis pada hasil, ataukah prinsip berpikir berdasarkan rasa peduli, atau mungkin juga prinsip berpikir berdasarkan peraturan. Seperti itu Bu Masri. Jadi tergantung kepada konteks permasalahan dengan mengedepankan kepentingan bersama dan peraturan yang berlaku. Oh iya Bu, jadi intinya mengedepankan kepentingan bersama dan peraturan yang berlaku gitu. Mungkin masih ada kelanjutan langkah yang diambil setelah menentukan prinsip Bu? Ya, betul Bu Masri. Jadi, saya itu akan menguji keputusan. Keputusan yang sudah saya ambil itu apakah merugikan atau tidak, melanggar aspek hukum atau tidak. Jadi untuk menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, juga menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Tidak hanya itu, kami juga menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam masalah tersebut atau tidak. Kemudian menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut. Ya, sebenarnya itu sudah sesuai dengan teori Ibu, sudah termasuk menerapkan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, walaupun memang belum terpenuhi semuanya Bu. Waduh, saya masih harus banyak belajar ini. Kira-kira apa saja ya Bu untuk langkah-langkah pengujian itu? Mungkin masih ada langkah-langkah yang lain, yaitu tadi dikatakan ada 9 langkah pengujian. Kalau boleh, mohon mungkin masukannya Bu Masri ke 9 langkah tersebut apa? Baik Ibu, mohon maaf. Kesembilan langkah itu dalam pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Dua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian tiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Empat, pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi,
uji halaman depan koran, atau uji panutan atau idola. Kemudian yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang delapan, buat keputusan. Dan langkah yang kesembilan itu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Seperti itu Bu untuk ke-9 langkah pengujian keputusan tadi. Bu Masri, terima kasih sekali pencerahannya atas tambahan-tambahan materi, tambahan ilmu, sharing ilmu, sehingga saya lebih tahu lagi tentang langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Oke Bu, sama-sama. Mungkin bisa berbagi ilmu Bu, bagaimana misalkan ada sebuah kasus seperti ini Bu Alfi. Hari ini murid-murid kelas 8 akan melakukan studi lapangan ke Taman Safari Cisarua Bogor sebagai bagian dari pelajaran IPA Biologi. Untuk mengikuti studi lapangan ini, setiap murid harus membayar biaya tersebut. Namun ada 3 murid yang ternyata belum bisa membayar. Oleh karena itu, mereka tidak akan bisa mengikuti studi lapangan ini. Salah satunya adalah Dino, seorang murid yang sangat cerdas, suka belajar IPA biologi dan bercita-cita menjadi seorang dokter hewan. Murid-murid yang tidak bisa mengikuti studi lapangan diberikan tugas pengganti oleh guru IPA biologi, yaitu mengamati hewan dan perilakunya yang secara substansi sama dengan tugas yang dilakukan murid-murid yang berstudi lapangan ke Taman Safari. Ketika sedang siap-siap berangkat, datanglah Dino beserta ibunya, sudah siap dengan tas bawaan dan kelengkapannya. Untuk itu bahwa Dino sangat ingin mengikuti kegiatan ini dan akan membayarnya dengan cara diangsur. Nah, bagaimana ibu mensikapi kondisi ini? Karena sesuai dengan kesepakatan dan peraturan, Dino tidak bisa mengikuti acara ini karena belum membayar. Namun Dino akan sedih dan kecewa bila mana tidak diperbolehkan karena sudah siap untuk berangkat. Namun bila mana Dino diperbolehkan, bagaimana dengan murid lain yang juga belum membayar dan memutuskan untuk tidak ikut? Bagaimana Ibu bisa berbagi pengalaman dalam mengatasi masalah kasus dilema etika ini, Bu? Terima kasih. Waduh, permasalahan itu sering sekali terjadi di sekolah kita, Bu. Mungkin tidak hanya tahun ini, tetapi tahun-tahun sebelumnya itu insya Allah selalu ada permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, untuk menghadapi kasus tersebut, Bu, tentunya saya tidak bisa memutuskan sendiri, tetapi saya harus berdiskusi mungkin dengan wakil kepala sekolah saya, dengan guru-guru saya untuk menentukan keputusan yang harus saya ambil sehingga tidak merugikan pihak-pihak lain dan merasa aman dengan keputusan yang saya ambil. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, pertama, saya jelas akan mengidentifikasikan kasus atau masalah tersebut termasuk benar lawan benar sehingga termasuk dalam dilema etika, Bu. Kalau disesuaikan dengan paradigmanya, itu termasuk individu lawan dengan masyarakat serta kebenaran melawan dengan kesetiaan. Kemudian sesuai dengan prinsip adalah berbasis peraturan. Oke, Bu, saya sangat setuju Bu dengan langkah yang sudah Ibu ambil. Saya jadi belajar pengalaman langsung dari Bu Alfi. Tapi mohon maaf, mungkin kasus yang tadi sesuai dengan paradigmanya itu keadilan lawan kasihan Bu. Ya, jadi mungkin itu menurut
pandangan saya. Nah, baik, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pimpinan ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan merasa nyaman dan tenang. Baik, Bu, dalam hal menyelesaikan kasus dilema etika, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalankan? Dalam hal menyelesaikan kasus dilema etika, tentunya itu semuanya disesuaikan dengan tingkatannya, Bu. Jika kasus itu memang cukup urgen dan mendesak, di mana harus segera diselesaikan, berarti ya akan segera saya ambil tindak lanjut dan penyelesaian secepatnya, di mana saya berkolaborasi dengan wakil saya, mungkin juga dengan guru-guru bila mana diperlukan. Jadi di sini tidak ada jadwal khusus untuk permasalahan itu, Bu. Dan juga tergantung pada konteks permasalahan, apakah butuh waktu penyelesaian segera atau tidak. Intinya berdasarkan urgen waktu dan situasi, Bu. Sedangkan untuk masalah yang tidak membutuhkan waktu penyelesaian segera, berarti kami berdiskusi dengan wakil juga, dengan standar terkait, dan bahkan kami juga perlu berdiskusi dengan teman-teman guru di lingkungan sekolah kami. Baik, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentu ada, Bu. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin, saya itu tidak bisa bekerja sendiri, Bu. Saya tetap akan menerapkan atau melakukan yaitu dengan cara berkolaborasi baik dengan rekan guru, terutama dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan. Jadi, saya tetap membutuhkan rekan guru sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil itu sudah tepat dan efektif. Jadi, saya juga meminta masukan, bantuan, input dari komite sekolah atau bahkan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dalam penentuan pengambilan keputusan. Kecuali kalau untuk kasus insidental dan segera harus diselesaikan. Terima kasih, Bu, jadi banyak belajar tentang hal ini dengan Ibu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalamannya mengambil keputusan dilema etika, Bu? Pembelajaran yang bisa saya ambil di mana saya sebagai pemimpin dalam menentukan keputusan
bila mana melalui langkah-langkah di atas, mulai dari mengidentifikasikan masalah atau kasus, kemudian menentukan paradigmanya, prinsip, dan langkah pengujian pengambilan keputusan. Maka dengan demikian insya Allah dapat meminimalisir pihak-pihak yang dirugikan dan membuat nyaman pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan berdasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal, tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum. Mungkin seperti itu, Bu Masri. Setuju, Bu. Jadi hal penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Begitu, Ibu? Betul sekali, Bu. Jadi yang terpenting dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan. Baik, Bu Alfi, saya rasa sudah cukup untuk kegiatan wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya dan sharingnya hari ini. Semoga Ibu selalu sehat dan sukses dalam memimpin sekolah kita yang tentunya muaranya nanti berpihak pada murid. Amin. Oke, Bu Masri, sama-sama. Demikian juga untuk Bu Masri, semoga untuk proses pendidikan CGP jenengan yang sekarang sedang diikuti bisa segera terselesaikan, lancar, dimudahkan dalam segala urusan, dan yang penting Bu Masri selalu sehat-sehat, tetap semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini demi untuk anak-anak, untuk sekolah, dan untuk kita semuanya. Oke, semangat terus, sukses selalu untuk Bu Masri. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Asri, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana dengan Bu Masri? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Maaf Bu Asri sudah mengganggu waktu dan kesibukannya Ibu. Begini Bu, berkaitan dengan tugas CGP, saya sudah menyelesaikan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Pada tahap demonstrasi kontekstual, ada tugas untuk mewawancarai 2-3 orang kepala sekolah. Saya memilih Bu Asri sebagai tokoh untuk bisa berbagi pengalaman selama menjadi kepala sekolah terkait dengan praktek-praktek pengambilan keputusan di sekolah. Seperti itu Bu Asri. Ya Bu, silahkan. Mohon untuk semua jawaban sebagai konsumsi penugasan saja, tidak untuk di publik ya. Siap Bu, dan pasti menjadi rahasia dan konsumsi CGP saja. Baik Bu, langsung saja Bu Asri sesuai dengan panduan DLMS. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Asri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, sebagai seorang pemimpin, kita akan dihadapkan pada situasi yang membuat kita kadang ada pada posisi dilema etika. Benar lawan benar atau bujukan moral yang benar lawan salah. Dan kita harus mengambil suatu keputusan dari situasi tersebut. Dalam pengambilan keputusan seringkali kita bersinggungan ya dengan prinsip-prinsip etika. Sering keputusan tersebut melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang kadang sama-sama benar, tapi saling bertentangan satu dan yang lain. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebijakan mendasari yang
bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, kadang toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Artinya tergantung dari bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat. Namun tergantung konteks masalahnya juga. Kita segera harus atasi saat itu juga, maka langsung diambil keputusan yang terbaik dan tercepat. Selama ini, bagaimana Bu Asri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam hal menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sebelum mengambil suatu keputusan, tentunya saya harus lebih dulu menganalisa kasus, mengidentifikasi dilema etika yang sesuai berdasarkan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Adapun paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika dikategorikan seperti ini. Yang pertama bisa individu lawan masyarakat. Yang kedua bisa rasa keadilan lawan rasa kasihan. Atau bisa kebenaran lawan kesetiaan, dan bahkan yang menyangkut jangka pendek lawan dengan sesuatu hal yang menyangkut jangka panjang. Lebih dulu memutuskan atau sebelum memutuskan meminta masukan dan saran misalnya dari waka, rekan guru, dan jika diperlukan kita libatkan komite sekolah sehingga akan menghasilkan keputusan yang tepat. Baik, setelah itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Asri lakukan selama ini? Setelah mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan masalah utamanya, saya menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Kemudian saya lanjutkan untuk menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang dimaksud yaitu prinsip yang mengarah kepada berpikir berbasis hasil, atau prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan juga bisa mengarah pada prinsip berpikir berbasis peraturan. Seperti itu Bu Masri. Jadi tergantung konteks masalah dengan mengedepankan kepentingan bersama tentunya dan peraturan yang berlaku. Oh ya Bu, jadi intinya mengedepankan kepentingan bersama dan peraturan yang berlaku nggih Bu? Mungkin masih ada kelanjutan langkah yang diambil setelah menentukan prinsip Bu? Oh iya Bu Masri, saya akan menguji keputusan yang saya ambil. Tentunya kita mempertimbangkan apakah merugikan atau tidak, melanggar aspek hukum atau tidak. Itu penting. Kemudian menentukan nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang kita hadapi. Menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, serta menentukan fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Kemudian kita juga bisa menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum dan masalah ini atau tidak. Ini sangat penting ya. Kemudian menentukan apa ada pelanggaran dari peraturan atau kode etik atau profesi di mana kasus tersebut yang akan kita selesaikan. Jadi intinya adalah tidak melanggar aturan hukum, tidak melanggar kode etik, ya. Kemudian ya pihak-pihak yang terlibat kita ajak untuk berperan dalam pengambilan. Ya, sebenarnya itu sesuai dengan teorinya, sudah menerapkan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, walaupun belum terpenuhi semuanya. Kalau saya tentunya masih harus banyak belajar dari apa yang terjadi dan dari bagaimana saya bersama rekan guru, waka, dan melibatkan stakeholder menyelesaikan masalah. Oh ya, kira-kira apa saja 9 langkah pengujian itu Bu Masri? Ya, ke-9 langkah tersebut adalah yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini.
2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Oh iya ya, baik Bu Masri. Terima kasih pencerahannya. Jadi tambah ilmu ya, mendapatkan 9 langkah dari eh, pengujian untuk penyelesaian masalah. Ya Bu, sama-sama. Kalau misalnya ada sebuah kasus seperti ini Bu Asri, boleh berbagi pengalaman Bu Asri. Misalkan selama pandemi COVID-19, maka pembelajaran secara daring sudah terbiasa bagi murid menggunakan perangkat HP atau jenisnya. HP sebagai perangkat mutlak yang diperlukan murid untuk belajar. Sampai dengan berlakunya pembelajaran tatap muka secara normal, akhirnya murid-murid terbiasa membawa gadget ke sekolah. Namun setelah beberapa minggu berjalannya proses pembelajaran, HP tidak dimanfaatkan sebagai media pembelajaran karena sudah kembali bersama dengan guru di kelas. Hanya ada beberapa guru yang memanfaatkannya. Itu saja seringkali tidak ada kuota dan kendala sinyal. Jadi bisa disimpulkan dengan membawa HP ke sekolah, murid-murid jadi tidak fokus belajar. Akhirnya diputuskan oleh standar kelulusan bahwa adanya larangan murid membawa HP ke sekolah. Padahal ada beberapa guru yang kadang-kadang juga memanfaatkan HP untuk pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, apa yang akan dilakukan ketika menghadapi kasus seperti ini? Di satu sisi, HP menjadi larangan bagi murid karena akan mengganggu konsentrasi belajar. Di satu sisi lainnya, kadang ada guru yang akan memanfaatkan HP sewaktu-waktu bila mana dibutuhkan sesuai dengan media yang sudah tertuang di RPP. Bagaimana Bu Asri dalam mengambil keputusan dari kasus ini bila mana terjadi di sekolah Bu Asri? Untuk kasus seperti itu, langkahnya adalah saya harus berdiskusi dengan waka terlebih dahulu dan melibatkan guru ya, agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain dan semuanya merasa nyaman dengan keputusan yang diambil. Pertama, mengidentifikasi kasus atau masalah tersebut termasuk masalah yang benar lawan benar ya, sehingga masuk ke dilema etika. Kalau disesuaikan dengan paradigmanya termasuk kasus individu lawan masyarakat dan kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian sesuai prinsip berpikir berbasis peraturan dan sebagainya yang disebutkan tadi, langkah yang saya ambil selanjutnya adalah berdiskusi dengan guru. Wali kelas tentunya dilibatkan dalam 1 minggu ke depan pembelajaran apa, jam keberapa yang perlu sumber belajar dari HP. Sehingga yang pertama peserta didik diminta untuk mengakses sumber belajar digital. Jika diminta seperti itu, boleh membawa HP yang HP itu dititipkan dengan tertib di wali kelas. Kemudian nanti perwakilan dari siswa mengambil saat pembelajaran ya yang menggunakan sumber belajar dari HP. Kemudian setelah selesai dikumpulkan kembali. Atau bisa saja seluruh siswa boleh membawa HP, tapi dititipkan dengan tertib sebelum masuk kelas dan diambil sesuai dengan instruksi guru yang menggunakan sumber belajar tadi. Dan jika jam pulang diambil kembali dengan tertib, mungkin mereka membutuhkan untuk berkomunikasi dengan orang tua, dijemput ya, misalnya seperti itu, atau yang tidak ya diaktifkannya nanti di rumah gitu ya. Yang penting sudah tertib kita mengelola. Wah, sangat setuju Bu dengan langkah yang Ibu ambil. Saya jadi belajar pengalaman langsung dari Bu Asri. Kebetulan di sekolah saya kondisinya juga menghadapi kasus seperti itu. Baik,
Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan saat mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, yaitu tentunya saya menerapkan langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, memerlukan kemampuan untuk mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif, sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan merasa nyaman dan tenang. Jadi keputusannya nantinya akan mengacu atau bertujuan pada kebaikan bersama. Ya, jadi tidak ada yang merasa, kalau bisa tidak ada yang merasa dirugikan, kalau bisa, ya. Tapi tidak mungkin kan kita bisa memuaskan semua pihak. Yang penting ya mengarah ke kebaikan bersama kita. Baik, Bu Asri, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam hal menyelesaikan kasus dilema etika, tentunya ya disesuaikan dengan kejadiannya, tingkatannya ya. Jika kasus itu cukup urgen, mendesak, harus diselesaikan, berarti kita harus segera mengambil keputusan dan tindak lanjut penyelesaian secepatnya. Kalau bisa ditunda, berarti kita harus berdiskusi, berkolaborasi dengan waka, guru bila mana perlu. Jadi ya tidak ada jadwal khusus, ya tergantung pada apa yang kita hadapi. Tergantung konteks masalahnya juga dan butuh waktu penyelesaian segera atau tidak. Intinya berdasarkan urgensi dan waktu dan situasi. Sedangkan untuk masalah yang tidak membutuhkan waktu penyelesaian segera, maka yaitu kami lakukan diskusi sehingga masalahnya atau bisa teratasi dan pengambilan keputusannya itu menerima atau menampung masukan dari stakeholders. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Asri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, tentunya kan tidak bisa sendiri ya, dengan berkolaborasi tadi dengan waka, rekan guru, kemudian dalam menerapkan prinsip pengambilan keputusan itu yang efektif lah berdasarkan 4 paradigma dilema etika tadi ya, kemudian 3 prinsip dilema etika tentunya, dan yang tadi ya 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi tetap membutuhkan masukan dari waka, rekan guru sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah yang sudah diambil itu tepat, apakah efektif. Dan saya juga meminta masukan dan bantuan dari komite sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi untuk mengatasi atau mengambil keputusan yang terbaik, kecuali kasus insidental yang harus segera diselesaikan. Begitu Bu Mas. Wah, saya jadi banyak belajar dari Bu Asri. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Asri petik dari pengalamannya mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam satuan pendidikan itu dalam hal pengambilan keputusan bila mana melalui langkah-langkah di atas, mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan paradigma, prinsip, melakukan langkah pengujian pengambilan keputusan, maka tentunya paling tidak dapat meminimalisir pihak-pihak yang dirugikan dan membuat nyamanlah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal penting dalam pengambilan keputusan adalah
sikap yang bertanggung jawab dan mendasari keputusan pada nilai-nilai kebijakan yang berlaku umum atau universal. Tentunya ya tidak melanggar dengan peraturan dan hukum ya. Mungkin seperti itu Bu Masri. Setuju, Bu. Jadi hal penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya Bu, itu penting dalam menyelesaikan permasalahan dan pengambilan keputusan. Yang paling penting adalah sikap yang bertanggung jawab yang mendasari keputusan dan tentunya berlaku umum ya. Kita mengesampingkan kepentingan yang apalagi sifatnya pribadi begitu. Baik Bu Asri, saya rasa sudah cukup kegiatan wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya dan sharingnya untuk hari ini. Semoga Bu Asri selalu sehat dan sukses dalam memimpin sekolah di mana tempat Ibu bekerja, yang tentunya semua muaranya berpihak pada murid. Sama-sama Bu Masri, demikian juga saya juga dapat banyak ilmu ini. Jadi punya tambahan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih berlaku umum Bu Masri. Demikian juga Bu Masri, semoga proses pendidikan CGP-nya yang sedang dilalui dapat segera terselesaikan ya dengan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat. Jangan lupa di sharing di Kombel. Sukses selalu untuk Bu Masri ya.